Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nenek Ibu kelas 10, kita lanjut lagi materi koperasi kita. Kemarin kita sudah ngebahas materi koperasi secara umum. Nah, hari ini spesialisasi, yang lebih spesifik lagi kita ngebahas tentang koperasi sekolah. Jadi, saya review sedikit bahwa koperasi itu sebuah badan usaha. Berarti ada sebuah kegiatan usaha, baik itu jual beli, simpan pinjam, ya produksi segala macam. Yang mana usaha tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara kekeluargaan gotong royong. Sifatnya Pancasila. Gimana Pancasila, Bu? Ya, dari si anggota, oleh si anggota, dan untuk si anggota. Apa manfaatnya? Ya jelas untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, hari ini di koperasi sekolah ada. Ya, kalau mungkin kamu waktu di SMP pernah ada koperasi di sekolah kamu, nah itu juga koperasi sekolah namanya. Oke. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola koperasi. Nah, jadi dilatih lah ya. Dilatih sejak SMP membuat usaha, mengelola sebuah usaha, mengelola anggota, mengelola sebuah usaha lah ya. Jadi nantinya kalau ketika sudah selesai lah menjalani pendidikan sekolah, kita sudah bisa luasa, sudah tidak kaku lagi. Misalnya nanti mau jadi wirausaha, sudah pernah terlatih mengelola koperasi. Dan yang keenam, sebagai tempat pembinaan mental siswa. Ingat, ini pokoknya kalau di koperasi sekolah yang ngurusin ini semua siswanya, anggota sekolah, anggota koperasinya siswanya sekolah itu. Mulai dari pembelian barangnya, jualnya, perhitungan modalnya, keuangannya, laporannya, semua siswa. Maka nggak mungkin nggak ada masalah ya kan ketika ada menjalankan sebuah usaha dan mengatur orang-orang. Pasti akan terbentuklah mental. Mulai dari mungkin rasa marah, kecewa, atau rasa ada sedikit ego. Nah, terbentuklah di situ rasa tanggung jawab. Itu tujuan dibentuknya koperasi di sekolah. Nah, itu tadi ya, keanggotaan koperasi sekolah, keanggotaannya ya. Syarat umum keanggotaan koperasi sekolah yang pertama, pastikan merupakan siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, mempunyai hak yang sama. Apa haknya? Misalnya dia hak menerima sisa hasil usaha, hak menerima kartu anggota, ataupun nanti ada beberapa manfaat-manfaat lainnya, mempunyai hak yang sama. Yang ketiga, keanggotaannya tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan itu misalnya gini, dia itu seorang siswa yang kalau pastinya dia sudah jadi anggota ketika dia sudah menyetorkan modal lah, gitu ya, menyetorkan modal uang pribadinya kepada koperasi. Yang keempat, setiap anggota harus setia terhadap segala anggaran dasar atau aturan yang ada di koperasi, tidak boleh malah merusak nama baik koperasi. Yang kelima, setiap anggota melaksanakan ketentuan dalam koperasi sekolah ya, segala bentuk ketentuannya. Yang keenam, setiap anggota berhak memilih dan dipilih. Misalnya, nanti ada rapat anggota pemilihan ketua koperasinya, maka semua anggota berhak memilih siapa dan maupun dipilih atau mengajukan diri untuk menjadi calon pemimpinnya. Nah, yang kedua, syarat khusus keanggotaan koperasi sekolah. Nah, yang pertama, wajib membayar simpanan pokok atau simpanan wajib. Ya, simpanan pokok dan simpanan wajib itu merupakan modal dari koperasi. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi wajib dibayar. Yang kedua, memperoleh buku anggota. Yang ketiga, berhak memperoleh SHU, sisa hasil usaha. Yang keempat, mengisi kartu pembelian. Jadi kartu pembelian ini harus diisi. Ya, jadi supaya nanti ketika perhitungan SHU jelas dia berapa yang dia dapatkan jasa
anggotanya. Yang kelima, dibebani kerugian koperasi. Jadi karena ya dia sebagai anggota, koperasi sebagai pemiliknya, maka kalau ada kerugian dia berhak menerima, dibebanilah atas kerugian koperasi. Yang keenam, diberi seluruh simpanannya apabila sudah berakhir keanggotaannya. Misalnya, apa aja yang membuat keanggotaan berakhir? Siswanya meninggal, ya. Yang pertama, siswa meninggal, maka berapa simpanan ataupun modal yang pernah disetorkannya ke koperasi itu harus diberikan seluruhnya. Atau siswanya pindah sekolah, berarti berakhirlah masa keanggotaannya dan nggak bisa digantikan dengan siswa yang lainnya. Maka kalau dia sudah pindah sekolah, meninggal, atau dia berhenti, dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan dia tidak menjadi siswa itu lagi, maka berakhir ya keanggotaannya dan tidak dapat dialihkan ke orang lain, ke siswa lain. Maka ketika dia sudah tidak menjadi anggota koperasi lagi, diberikanlah seluruhnya modal ataupun simpanan yang pernah diberikannya kepada koperasi. Nah, perhatikan, pemodalan koperasi sekolah. Ini bukan cuma koperasi sekolah, tapi semua jenis koperasi. Baik itu nanti koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, ya, atau serba usaha. Yang pertama, modal koperasi itu dari modal sendiri. Artinya modal sendiri adalah modal yang disetorkan oleh anggota si koperasi. Dari mana aja modalnya? Dari simpanan pokok. Jadi misalnya simpanan pokok itu adalah simpanan yang adalah simpanan yang awal sekali disetorkan anggota koperasi ketika dia ingin menjadi si anggota koperasi. Itu simpanan pokok. Misalnya untuk pembayaran pertama atau modal pertama mau jadi anggota koperasi harus menyetorkan 10.000 misalnya, itu simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib, ya, atau modal. Ini ingat ya, ini modal. Artinya modal itu adalah nantinya uang itu untuk menjalankan usahanya gitu ya, menjalankan usahanya. Simpanan wajib misalnya setiap tanggal sekian atau setiap awal bulan harus ada setoran modal lagi dari setiap anggota, itu simpanan wajib. Yang ketiga ada simpanan sukarela. Misalnya adalah nih saya berlebih nih, nambahlah saya kasih modal sukarela, nggak wajib dan nggak pokok, ya. Yang penting nanti itu menjadi modal kita, nanti tercatat. Yang ketiga cadangan, ya, dari cadangan sisa hasil usaha yang periode sebelumnya. Itu yang pertama, modalnya dari modal sendiri. Yang kedua hibah atau bantuan dari pemerintah. Yang ketiga pinjaman, bisa itu pinjaman ke bank. Tapi itu pun kalau memberikan pinjaman harus benar-benar diperhitungkan kemampuan membayar pinjamannya. Oke ya, lapangan usaha koperasi sekolah. Yang pertama biasanya menyediakan alat tulis, ya, menyediakan alat-alat sekolah, misalnya alat-alat praktek, menyediakan buku pelajaran, menyediakan seragam sekolah, menyediakan fotokopi, atau bahkan menyediakan makanan dan minuman. Nah, mungkinlah menyediakan warnet, jarang sih saya lihat ya. Oke. Nah, bagaimana pendirian koperasi sekolah? Langkah pertama adalah guru, siswa, dan pejabat koperasi yang ada di daerah melakukan pertemuan persiapan. Yang kedua, setelah pihak-pihak tersebut bersepakat untuk mendirikan koperasi, siswa, guru, dan kepala sekolah membentuk panitia pembentukan koperasi sekolah. Yang tahap pertama. Tahap kedua, setelah pertemuan persiapan, tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi sekolah. Jadi kan gini, ini kan berbadan usaha ya, artinya nanti ada izin dari pihak dinas di kota atau provinsinya. Jadi dia harus dipertemukan sekolahnya, gurunya, siswanya dengan pemerintah setempat lah, ya, pengurus koperasi setempat. Habis itu kalau menilai oke, dikasih tahu gimana alurnya, syarat dan ketentuannya bagaimana, maka dibentuk panitia pembentukan. Yang kedua, baru udah dibuat, diselenggarakan rapat pembentukan koperasi. Tahap yang ketiga. Tahap ketiga yang harus dilalui dalam mendirikan koperasi sekolah yaitu mengajukan surat permohonan
pengakuan atau badan hukum pendirian koperasi sekolah oleh pengurus ya. Harus ada surat izin pembentukan koperasi. Ingat, setelah berkas surat permohonan tersebut disampaikan kepada dinas koperasi, pihak dinas koperasi akan mengirim surat yang berisikan tanda terima berkas atau dokumen tersebut paling lama dalam 2 bulan. Ini dia ya, pendirian koperasi di sekolah. Modal ini total modal ya. Kalau ngitung SHU yang lain data-data yang ini nggak usah digubris, hiraukan aja nih. Untuk pengurus, untuk dana sosial, untuk pendidikan, untuk cadangan ya. Kita fokus kepada modal dan jasa anggota. Oke, lagi yuk. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam Solid Bingits pada tahun 2016 memperoleh SHU sebesar 25 juta. Berdasarkan ADART, SHU dialokasikan untuk jasa simpanan atau jasa modal ya. Ingat, simpanan itu adalah modalnya 20%. Dan jasa pinjam, berarti ini jasa anggotanya. Ya kan, dia simpan pinjam 30%, serta cadangan lainnya 50%. Data lainnya adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pokoknya 4 juta, simpanan wajibnya 56 juta, simpanan sukarelanya 10 juta. Maka kira-kira total modalnya berapa ini koperasinya? Iya, ini kan semua modal ya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Maka total modalnya 70 juta. Pendapatan bunganya kan dia seorang simpan pinjam. Ya kan, keuntungan dari sekolah simpan pinjam, kalau koperasi simpan pinjam dari mana? Dari modal ya, dari bunga ya, bunga pinjaman, bunga hasil memberikan pinjaman gitu ya, 20 juta. Oke. Doyo Markur apa nih? Martur ya, Macartur. Salah seorang anggota koperasi memiliki simpanan pokok. Simpanan pokoknya 100.000 dan simpanan wajibnya 1.100.000. Berarti berapa total modalnya? Iya, 1.200.000 dan telah melakukan setoran uang jasa berupa bunga pinjaman 1.500.000. Ini jasa anggota. Maka SHU terimanya berapa? Sama kayak tadi ya. Maka lebih dahulu cari berapa JM-nya. JM sama dengan simpanan anggota. Si Doyo ini simpanannya berapa atau modalnya berapa? 1.200.000. Dibagi berapa totalnya tadi, total modal? Ini ya, pokok, wajib, sukarela 70 juta dikali berapa persen untuk modal? Jasa simpanan ya, simpanan itu modal 20%. Dikali SHU-nya berapa? 25 juta. Maka totalnya sama dengan 85.000. Jasa anggota dia penjualan, atau di sini dia simpan pinjam ya, bunga pinjamannya. Jadi si Doyok ini kan meminjam. Kalau dia meminjam ke situ, dia harus ada bunga pinjamannya. Dan bunga pinjaman itu bagi koperasi adalah pendapatan si koperasi itu. Kalau dia menyetorkan, ya ada jasa anggotanya 1.500.000 dibagi 20 juta. Karena total pendapatan bunganya 20 juta. Dikali berapa? 30% dari SHU, ya kan? Dari itu kan dikali ya, dikali 25 juta. Hasilnya 562.500 rupiah. Maka SHU-nya yang diterima oleh Pak Doyo adalah 85, jasa modalnya 85.000 ditambah jasa anggotanya 562.500 sama dengan 647.800. Itu dia materi kita tentang koperasi sekolah. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di grup atau bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.